Lalu kenapa sih kita perlu meneliti sebagai guru Bapak Ibu semuanya? Oke, ini saya dapatkan dari Kemendikbud tahun 2015 ya. Cara membacanya kita mulai dari yang kiri dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini selain pandang tentang profil kompetensi guru-guru kita di Indonesia. Ini yang bawah ini artinya dia belum S1, yang atas ini setelah garis petik-petik ini dia artinya sudah S1. Dan kalau diklasterisasi Bapak Ibu rata-rata kualifikasi atau kemampuan guru-guru kita berdasarkan data ini di uji kompetensi ini kita akan melihat betapa guru-guru yang sudah S1 saja di garis ini nih, yang PNS baru di skor 51,43. GTY guru tetap yayasan ada 52,82. Honda itu dulu kepanjangannya adalah honor daerah ya. Nah, itu 48,21. Lalu kemudian yang GTT guru tidak tetap itu di angka 49,19. Sehingga kalau di rata-rata itu 50,64 ini ya kualifikasi guru-guru kita. Saya yakin kalau teman-teman di SCS itu saya yakin lebih tinggi dari sini ya, dari angka ini. Nah, bagaimana dengan yang grafik di sebelah kanan ini? Kalau ini berdasarkan sertifikasi guru karena ada yang pertama guru yang belum tersertifikasi, lalu kemudian ada guru yang ikut PLPG, lalu kemudian yang guru ikut PPG, gitu kan. Nah, sehingga dari tiga macam sertifikasi atau jenis kriteria sertifikasi tadi kita dapat tiga bukit atau tiga gunung ya. Oh, ini sudah saya kasih tambahan-tambahan tulisan ini. Nah, kita mulai dari bukit yang pertama nih, yang belum sertifikasi nih. Nah, dari belumnya sertifikasi menghasilkan satu bukit biru ini, Bapak Ibu. Nah, dari bukit biru itu ternyata kita dapat median 48,9, titik tengah. Lalu kemudian dapat rata-rata, yaitu skornya 48,8, ya, yang belum tersertifikasi. Jadi skor guru-guru yang belum tersertifikasi, jika diambil rata-rata adalah 48,8, artinya masih di bawah rata-rata nasional ya. Lalu kemudian kalau di PLPG, nah ini gunung yang kedua, yang warna ini Bapak Ibu ya, yang panah yang oranye ini. Nah di gunung yang kedua ini, lalu kemudian kita dapat, ini yang PLPG mediannya 51,1, ya, ratanya di sini nih, 51,7, ini yang PLPG. Nah, yang paling tinggi ini adalah di PPG, ini gunung ketiga nih, ya, ini Pak gunung yang ketiga. Kalau di rata-rata itu sebesar 65,9, ya, guru-guru yang sudah melewati proses PPG dan hasil kualifikasinya, hasil kompetensinya adalah 65,9. Sehingga kompetensi guru bersertifikat pendidik melalui jalur PPG per 2015 ya itu lebih tinggi dari yang lainnya dan masih di angka 65 sih. Ya, sehingga saya yakin 2016 ke sini ya, apalagi guru-guru CSIT saya yakin lebih tinggi ya daripada rata-rata yang saya paparkan tadi. Nah, ada kompetensi guru menurut Menteri Pendidikan Nasional di nomor 16 tahun 2007 ya tentang standar kualifikasi akademik, betapa guru pada dasarnya diembankan, diamanahkan memiliki paling tidak 4 kompetensi ya Bapak Ibu sekalian. Kompetensi pedagogik itu berhubungan dengan pemahaman guru terkait dengan peserta didiknya ya, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran ya, lalu kemudian evaluasi hasil belajar ya, lalu kemudian kalau di kompetensi profesional ini hubungannya dengan penguasaan materi, lalu kepribadian bagaimana dia mengelola hubungan ya, mengelola hubungan dengan para siswa dan lingkungan sekolah, kemampuan personil, lalu kemudian kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk komunikasi ya, bergaul dengan efektif kepada peserta didik. Nah, kemampuan PTK itu paling tidak dia dekat dengan pedagogik dan profesional ya, pedagogik dan profesional, sehingga ini menjadi penting untuk menjadi emban kepada kita. Dan tidak hanya dalam skala Indonesia, tidak dalam konteks Indonesia ya, ini juga menjadi emban ya di Southeast Asia Teacher Competency Framework tahun 2017, yaitu betapa guru itu paling tidak ya ada 4 kompetensi penting. Ini sudah saya screenshot ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih warna biru ini, yaitu membantu siswa belajar, itu help my student learn ya. Itu adalah kompetensi esensial. Jadi ini kalau di total ini ada 12 kompetensi umum nih, 1 2 3 4 5 6 gitu sampai di sini. Ini adalah 12 kompetensi esensial. Nah, di dalam membantu siswa belajar ya, jadi ini tentang mengenal siswa, lalu
bagaimana mengetahui mana metode yang paling efektif dan strategi yang paling tepat, lalu mengakses dan memberikan feedback itu ternyata menjadi mandat ya, kompetensi framework ya kepada guru-guru di Asia Tenggara. Dan juga yang kemudian yang kuning ini menjadi guru yang lebih baik setiap harinya. Jadi become a better teacher every day. Ya, menjadi master dalam praktek pembelajaran ya. Lalu kemudian mengetahui tentang dirinya dan orang lain. Ya, di hasil PISA kita juga demikian Bapak Ibu semuanya, walaupun kita sempat agak kenaikan ranking kemarin, tapi Bapak Ibu semua yang jadi perhatian kepada kita adalah kita itu masih turun ya dari PISA 2018 ke 2022. Peringkat sih bisa jadi naik kita ya. 63 tadinya itu kita ada di 69 atau 68 ya kurang lebih di situ. Kita jadi lebih bagus kalau dari sisi ranking. Namun kita terjadi penurunan ya dari matematika saja awalnya 379 menjadi 366, lalu membaca 371 menjadi 359, sains itu 396 menjadi 383. Nah, kalau kita meyakini bahwa kemampuan ini adalah kemampuan basic, kemampuan matematika, membaca dan sains itu adalah kemampuan belajar sepanjang hayat, long life learners, maka kemampuan-kemampuan inilah yang perlu kita dongkrak, yang perlu kita upgrade semenjak dari kelas-kelas kita. Karena para siswa ini akan kita siapkan menjadi warga masa depan, warga yang nanti di masa depan akan berada di masyarakat, memecahkan masalah-masalah yang lebih pelik, yang lebih kompleks daripada masalah-masalah yang kita temui hari ini. Tentu saja menyiapkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah sama juga dengan menyiapkan peradaban kita yang lebih baik. Nah, itu skillnya dari mana? Dari skill ini, matematika, membaca, dan sains. Kalau di zaman dulu, misalkan masalah komputer ya, kita sekarang ada di era Windows 10, Windows 11, ya. Dulu kita ada Windows XP, dulunya lagi ada Windows 98, DOS, dan seterusnya. DOS itu dulu kita ngetik ya Bapak Ibu, memakai sesuatu itu mungkin 10 tahun berikutnya atau 15 tahun berikutnya kemampuan-kemampuan itu akan expired, artinya tidak dibutuhin lagi. Begitu juga dengan skill-skill kita yang sangat-sangat teknis itu tidak dibutuhkan lagi. Di World Economic Forum itu kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang iteratif itu sudah banyak terdelete itu oleh perkembangan teknologi. Nah, kemampuan-kemampuan inilah membaca matematika dan sains inilah yang pada akhirnya nanti menjadi bekal penting sepanjang hayat yang perlu dikuasai oleh para siswa kita di masa depan. Sehingga pentingnya penelitian ini salah satunya dan beberapa hal tadi yang sudah saya mention sebelumnya adalah pada dasarnya adalah perbaikan. Ada classroom improvement. Jadi perbaikan pembelajaran kita di kelas, ya, pemecahan masalah, ya, tentu saja adalah inovasi-inovasi di pembelajaran, ya. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah berkontribusi pada ranah pendidikan yang lebih luas, ya, pengembangan profesional dan pedagogik dan meningkatkan praktek pengajaran. Nah, di PTK ulasan umum ini yang bagian C, Bapak Ibu ya, ini bagian C, yaitu ulasan umum tentang PTK. Bapak Ibu, sedikit saja. Jadi sebenarnya kalau kita, bentar ya, ini ada. Oke, baik. Kalau di rumah ada. Oke, nah Bapak Ibu, apa itu PTK? Jadi kalau kita agak sedikit mundur, di banyak literatur itu disebutkan bahwa sebenarnya PTK itu awalnya di tahun 1980-an, tahun 88 ya. Saya catat itu ada di Australia, ya. Ada Australia, ada peneliti atau ada pakar pendidikan itu namanya Kemis dan McTaggart, ya, McTaggart. Itu sebenarnya sudah pernah meneliti bagaimana proses pengambilan kebijakan di Australia saat itu tahun 80-an. Yang dimana saat itu kepala sekolah memberikan instruksi kepada guru-guru untuk melakukan proses review hal-hal apa saja yang pernah ditemui dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Sehingga saat itu diminta oleh kepala sekolah di Australia sana, woi Bapak Ibu guru, minta tolong dong direview, dievaluasi yang selama ini antum melakukan pembelajaran gitu. Ada yang perlu diperbaiki nggak? Awalnya itu dari situ Bapak Ibu. Nah kemudian oleh McTaggart ini, oke, loh
Kalau itu sebuah kebijakan, kalau itu disuruh-suruh saat itu ya Bapak Ibu ya tahun 80-an ya, maka sebenarnya itu klasifikasi kepenelitian tindakan kelasnya adalah sebenarnya adalah uh, bukan tapi by instruction gitu kan, by instruksi. Jadi untuk masuk kepada ranah PTK menurut McTaggart saat itu belum belum masuk wilayah PTK. Tapi kalau kuliah kita nggak bahas ya, ini disuruh atau tidak disuruh, ini disuruh ini atau inisiatif dari guru. Pada akhirnya hal-hal yang berorientasi kepada perbaikan di kelas, evaluasi di kelas, ya pada situasi tertentu, pada keadaan tertentu, pada situasi tertentu dan hal-hal yang dihadapi oleh para guru itu ya dalam konteks yang kita maksud adalah itu adalah penelitian tindakan kelas. Sehingga di sini selalu ada penelitian tindakan. Jadi ujungnya adalah refleksi diri, inquiry, proses eksplorasi apa sih yang sebenarnya jadi problem, jadi masalah, jadi hambatan, jadi kendala, gitu kan? Dan ini dilakukan oleh guru, ya. Tentu saja subjeknya adalah siswa dan juga sekolah. Kalau di level sekolah oleh kepala sekolah, tentu saja penelitian tindakan sekolah. Ya, jadi pada situasi sosial termasuk juga pendidikan, dan ini adalah memperbaiki ya praktek-praktek yang dilakukan oleh guru atau peneliti agar meningkatkan pemahaman. Nah, saya lanjutkan lagi. Sehingga karakteristik PTK itu sebenarnya adalah satu situasional, seperti tadi di slide sebelumnya saya mention. Lalu kemudian sebenarnya adalah orientasinya itu evaluasi diri. Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, hal-hal apa saja yang sudah berjalan, apa yang perlu diimprovement, apa diperbaiki. Nah, siklus yang ketiga dilakukan dalam beberapa siklus. Jadi ada proses ya, proses looping, proses perbaikan, proses improvement yang biasanya kalau di teman-teman itu mulai dari prasiklusnya saja sudah ada yang berpendapat itu sudah bisa dihitung sebagai satu siklus. Jadi prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3 gitu kan. Pak Didi kalau lebih dari siklus ketiga bisa nggak? Sebenarnya kalau dalam kaidah ini nggak masalah. Tapi memang pada akhirnya kan kita bertumbuh pada kita punya rentang waktu sampai kapan si PTK ini akan kita lakukan kan gitu. Dan yang keempat, tentu saja ada sampel yang terbatas. Dalam konteks kelas, tentu saja apakah hanya di sekelompok siswa atau di satu kelas. Kemudian dilakukan secara kolaboratif atau partisipatif. Kalau kolaboratif itu artinya dia melibatkan pihak lain, misalkan ada teacher, ada co-teacher, ada asisten gitu kan, yang sifatnya nanti akan berbagi peran atau partisipatif secara individual oleh guru itu sebagai peneliti juga di situ. Lalu pada akhirnya adalah penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja guru di dalam ruang-ruang pembelajaran. Ini langkah-langkah umumnya ada 5 tahapan Bapak Ibu semuanya. Ini sangat umum sekali Bapak Ibu. Saya yakin bagi yang sudah menyelesaikan ya proses pendidikannya di perguruan tinggi, proses saintifik ini juga sudah kita lewati, kita lalui ya. Yaitu ada 5. Ya, ini nanti akan saya sampaikan secara tuntas ya di masing-masing tahapannya. Yang pertama adalah identifikasi merumuskan masalah, lalu kemudian kita mulai merancang tindakannya, lalu pelaksanaannya, analisis data, dan evaluasi dan refleksi. Nah, di tahapan yang pertama, apa sih yang perlu diidentifikasi dan merumuskan masalah? Di chapter 1 ini, langkah 1 ini saya bagi jadi 2. Yang pertama adalah kita mulai masalahnya itu terjadi di mana aja sih, gitu kan. Kita explore dulu apakah di hasil belajar, ya, hasil pembelajaran yang didapati anak-anak kita dalam konteks kognitif ya, itu terjadi gap dari antara realita dengan ekspektasi. Nah, gitu. Lalu kemudian yang kedua, apakah di aspek keterampilan atau yang berhubungan dengan skill-skill practically yang ternyata mereka harusnya sudah menguasai keterampilan tertentu, lalu ternyata di level itu mereka belum ketemu atau belum bisa. Yang ketiga, ya, bisa juga masalah itu muncul dari sikap belajar yang kita melihat, oh ternyata anak-anak itu belum cukup suportif misalkan. Oh, atensinya kurang bagus gitu misalkan. Oh, keaktifannya kurang bagus gitu. Bisa juga itu sikap belajar yang perlu kita improve. Lalu juga kita bisa mengidentifikasi masalah itu dari hal-hal yang lebih advance. Misalkan, oh keterampilan berpikir tingkat tinggi di sebagian anak atau di sebagian kelas itu masih menjadi PR yang perlu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Nah, masih di mengidentifikasi dan merumuskan masalah, sehingga
kita bisa menawarkan satu sudut pandang penyelesaian. Apakah menggunakan metode pengajaran tertentu, metode-metode yang lebih improve dibanding metode sebelumnya, ya. Lalu kemudian mengembangkan, mengubah sikap peserta didik dengan treatment-treatment yang beragam, lalu ada strategi pembelajaran, lalu kemudian ada media-media yang diperlukan. Jangan khawatir Bapak Ibu, in the end nanti saya akan kasih judul ya, kasih contoh-contoh judul yang Bapak Ibu nanti bisa ambil, yang bisa jadikan referensi atau rujukan. Nah, di dalam perancangan tindakan ini Bapak Ibu semuanya, ini di tahap 2, yang pertama tadi adalah masalah, yang kedua ini adalah perancangan tindakan. Setelah kita memahami, oh di titik apa masalah yang ingin kita tuju, lalu kedua kita akan merancang tindakan. Tentu saja masalah-masalah di setiap kelas itu bisa beragam ya, maka kita akan memilih masalah-masalah yang paling substantif, lalu masalah-masalah yang paling fundamental ingin kita selesaikan, sehingga kita bisa naik ke tahapan berikutnya yang kedua ini. Nah, skenario tindakan itu menjadi penting Bapak Ibu. Perancangan tindakan-tindakan kita, perancangan tindakan ini menjadi penting ya, sehingga kita punya skenario-nya ya, yang bisa kita cantumkan di dalam RPP atau modul ajar kita. Lalu kemudian juga instrumen data penelitian ya, baik observasi atau sebaran data apa saja yang sudah kita punya ya. Lalu kemudian perangkat-perangkat tindakannya, ada alatnya, media, petunjuk belajar, uraian materi. Dan yang keempat adalah kalau kita belum yakin, belum pede dengan satu treatment tertentu itu, kita bisa melakukan simulasi di sampel yang berbeda, gitu kan? Kepada teman sejawat atau di dalam kelompok yang lainnya. Oke, yang pertama tadi masalah, yang kedua adalah rencana tindakan. Nah ini yang ketiga, pelaksanaan tindakan dan observasi. Nah, pelaksanaan tindakan dan observasi itu, ya tentu saja tindakan yang dilakukan sesuai dengan skenario-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, observasi yang itu kita bagi jadi dua, ada observasi di prosesnya dan di observasi di dampaknya. Nah, masing-masing tentunya kita sudah punya perencanaan tadi tentang instrumen apa yang akan digunakan, gitu kan. Jadi lembar observasi sudah disiapkan, perlihatkan setiap step yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dengan rancangan atau belum. Lalu prosesnya itu apa? Yaitu merekam proses tindakan ya sesuai dengan skenario proses yang kita lakukan, treatment, media dan seterusnya. Lalu kemudian dampaknya kita ingin merekam hasil atau dampak dari pelaksanaan tindakan. Jadi kalau proses itu perlakuannya, kalau dampak itu adalah impact-nya, gitu ya. Jadi apa? Dapat berupa prestasi, kompetensi atau perubahan perilaku yang diharapkan muncul, Bapak Ibu. Yang ketiga ya, ini yang keempat. Saya ulangi lagi, yang masalah, lalu kemudian membuat rancangan, yang ketiga adalah pelaksanaan tindakan dan observasi, yang keempat ini, analisis dan penyajian data. Oh, kita sudah melakukan proses tadi, ada tindakan sudah, ada observasi sudah. Lalu kemudian kita lakukan proses analisis data ya. Ada yang data yang sifatnya kuantitatif ataupun kualitatif ya, sesuai dengan tujuan penelitian tentu saja. Sehingga kalau ngomongin tentang penelitian tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar, ya akan memperoleh data kuantitatif. Ya, kalau penelitian yang meningkatkan kualitas proses akan memperoleh data kualitatif. Tentu saja kualitatif pun jika bisa ditunjang dengan data-data yang sifatnya kuantitatif akan lebih baik. Yang akhirnya adalah berorientasi kepada peningkatan kualitas proses. Tidak hanya dianalisis saja, Bapak Ibu, harus disajikan, gitu kan? Jadi disajikan secara kuantitatif ataupun kualitatif ya tentu saja akan lebih bermakna jika ada peristiwa, ada konteksnya. Lalu ada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian gitu kan, sehingga lebih lengkap ya penyajian data, analisis dan penyajian data. Nah, yang kelima, tahap akhir yaitu adalah evaluasi dan refleksi. Nah, apa saja itu? Di dalam proses evaluasi itu sebenarnya ada proses penemuan, ada penyediaan data dan informasi untuk menetapkan keputusan ya yang rasional dan objektif. Lalu kemudian hasilnya apa? Ya, jadi untuk mengklasifikasi aspek yang dievaluasi. Kalau evaluasinya adalah berupa kemampuan hasil belajar, nah berarti adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan itu. Gitu kan. Fungsinya untuk apa sih? Untuk mengambil keputusan apakah perlu dilanjutkan atau disudahi, ya. Lalu tidak hanya sifatnya evaluasi saja, tapi juga berfungsi sebagai refleksi.
ya. Perlu dikaji juga tentang keberhasilan dan kegagalan dalam tujuan itu tadi. Nah, setelah refleksi diperlukan tindak lanjutnya apa yang paling proporsional ya ketika sudah dilakukan. Nah, ini ada model-model penelitian tindakan Bapak Ibu. Ini saya sampaikan 2 model saja, tapi paling tidak ini bisa memberikan satu gambaran. Ini Lewin ini dia seorang pakar change management, ini tahun 48 itu dia sudah merumuskan proses bagaimana manajemen perubahan. Tapi manajemen perubahan itu dia ternyata bisa direformulasi menjadi model-model penelitian tindakan ini. Keywordnya ada 3 sih sebenarnya Bapak Ibu, dari unphrasing, changing, dan rephrasing. Nah, ini dibuat jadi 3 tahap yang lebih sederhana menurut saya. Ya, jadi ada inputnya dulu, ada diagnosis terlebih dahulu, lalu kemudian gathering data untuk mengumpulkan data-data, lalu kemudian adalah action planning di situ. Nah, tindakannya itu ada di fase 2, di action. Ya, jadi di proses pembelajarannya, lalu kemudian di actionnya dan langkah-langkahnya, kemudian di tahap ketiganya ada result, ya, yaitu adanya perubahan behavior kah, adanya data-data yang lebih baru terkait dengan kemampuan belajar kah, prestasi kah, ya, dan ada pengukuran, ya, ada pengukuran. Nah, A, B, dan C ini untuk apa? A itu feedback loop jika kita mendapati bahwa ketika di tahap 2, di tahap changing ini, oke, ternyata ini ada hal-hal yang menurut saya ini ada planning yang harusnya tidak, atau harusnya kita melakukan planning ini, gitu. Planning yang belum tertulis ini, sehingga kita juga bisa melakukan feedback loop, ya, yang A. Nah, feedback loop yang berikutnya adalah feedback loop yang B. Ketika kita sudah sampai tahap output, bahkan sudah dilakukan treatment, sudah dilakukan tindakan, lalu kemudian diukur, tapi ternyata masih rasanya kemarin di siklus treatment ini ada yang harusnya kita lakukan nih, tapi itu tidak dilakukan, sehingga memungkinkan untuk feedback loop yang B ini, ya. Jadi balik lagi ke tindakan untuk memperoleh hasil yang dituju. Yang ketiganya masih menurut Lewin juga masih memungkinkan jika kita ingin feedback loop dari yang C, artinya mulai dari awal, dari planningnya bahkan, gitu kan, untuk melalui proses action dan result. Yang pertama tadi di Lewin, model-model penelitian tindakan. Yang kedua adalah real. Real tahun 2007 itu sebenarnya gini Bapak Ibu, ini simpelnya gini. Jadi ada siklus yang sudah disiapin, mulai dari study dan perencanaan, lalu kemudian action, lalu kemudian collect, ya, mengumpulkan data dan evidence, lalu kemudian melakukan refleksi. Lalu kemudian ketika sudah dilakukan data dan melakukan proses refleksi, ternyata ada yang masih belum sesuai, sehingga dia melakukan siklus kedua. Siklus kedua ini dimulai dari awal lagi, action lagi diperbaiki, jadi secara komprehensif itu, ya. Collect data lagi, refleksi lagi. Ketika sudah dilakukan siklus 2, kok tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, maka dia balik lagi di siklus ketiga, gitu kan, studi dan planning lagi, take action, collect data, dan refleksi, gitu ya. Ini ada 2. Nah, yang keempat atau bagian D, Bapak Ibu semua, ini sudah lebih konkret nih ya, cara mudah mencari judul PTK. Ini yang saya kira menjadi salah satu output juga nanti di pelatihan kita hari ini. Jadi pertama tentu saja kalau ngomongin masalah Bapak Ibu, kita harus sense kita terus-menerus diasah dengan situasi yang ada di kelas, dengan situasi yang ada dalam kondisi yang tidak ideal, ya. Menurut pandangan kita, maka peneliti itu sebenarnya pada dasarnya adalah dia menguatkan indera untuk deteksi masalah, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak kekurangan masalah, ya, tidak kekurangan masalah, karena sesungguhnya masalah itu banyak di kanan kiri, depan belakang, gitu ya, sehingga cuma tinggal ada yang punya sense, ada yang belum, itu dia masalahnya itu. Nah, masalah-masalah apa sih sebenarnya syarat-syarat itu di PTK? Tentu saja yang pertama adalah masalah yang berada dalam lingkup kompetensi keahlian bidang studi atau pengalaman peneliti atau guru. Oke, yang berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Yang keduanya, terukur ini, ya, istilah saya itu ya, dari sisi dana cukup, dari sisi waktu cukup, dari sisi tenaga cukup, gitu. Sehingga semuanya dalam kendali kita Bapak Ibu ya. Tidak kemudian kita membuat satu rencana penelitian yang terlalu luas, ya, variabelnya terlalu bias, ya, sehingga kita bahkan tidak punya
kalkulasi untuk waktu dan tenaga gitu. Itu nanti akan kita nggak ketemu hasilnya nanti gitu kan. Yang ketiga, skala prioritas. Nah, prioritasnya apa nih? Oh, bisa jadi lembaga Bapak Ibu semua ada tentang bagaimana penguatan kompetensi kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris misalkan kan dalam bentuk skill. Bisa jadi tujuan lembaga Bapak Ibu memiliki tujuan demikian sehingga bisa jadi itu prioritas itu dulu. Mungkin masalah yang lainnya banyak. Tapi karena itu menjadi tujuan lembaga yang harus diselesaikan, harus dituntaskan, masih ada gap antara ekspektasi dan realita, bisa jadi kita akan pakai itu dulu. Yang keempat adalah kompleksitas variabelnya terukur oleh peneliti. Idenya dari mana saja, ada fenomena, ada literatur, adanya gap, ya, survei dan wawancara, konsultasi dengan ahli, dan tentu saja sumber-sumber lainnya yang relevan. Nah, penelitian ini sebenarnya sumbernya bisa dapat dari mana aja Bapak Ibu tadi. Yang pertama tentu saja adalah mengasah sense kita, tapi mengasah sense itu nggak jatuh dari langit. Tentu saja ada fase di mana kita butuh membaca, butuh mereview. Nah ini contoh nih, jurnal akademik, buku. Apa sih yang lagi tren? Apa sih yang sekarang menjadi kebutuhan untuk diperbaiki? Apa sih fenomena-fenomena yang berjalan? Ya, belum lama ini kita dapat apa itu di media sosial tentang kasus bullying misalkan. Oh, ya apa saja jangan-jangan itu menjadi satu yang Bapak Ibu ingin lihat ya. Lalu adanya survei dan wawancara, konsultasi dengan ahli untuk mendapatkan ide-ide. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu semua di dalam proses yang Bapak Ibu selama ini sudah jalani, ya, hal-hal apa saja sih yang sudah pernah terlintas oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, punya ide apa ya nanti ini mungkin nanti saya taruh di belakang aja nanti karena waktu kita terbatas ya. Nah, formatnya begini nih, paling tidak ya dari perspektif saya, yaitu adanya format antara contoh variabel solusi itu kita namakan X, contoh variabel masalah siswa ini kita namakan Y. Dalam X ini bisa dari sudut pandang strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, metode, ataupun inovasi materi. Lalu kemudian dari contoh variabel masalah siswa, Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam contoh masalah yang tentu saja banyak ya di sekolah-sekolah kita. Adanya, rendahnya hasil belajar yang bisa jadi. Yang keduanya keaktifan. Yang ketiga kurangnya minat belajar siswa. Yang keempat kemampuan memecahkan masalah, problem solving ya, dan lain-lainnya. Sehingga ketika kita buat judul PTK-nya dengan kombinasi X dan Y, Bapak Ibu, ini yang merah ini X, yang biru itu adalah Y, ya diimplementasi contoh nih ya. Karena saya yakin contoh-contoh yang lain juga banyak yang Bapak Ibu sudah punya. Implementasi metode problem posing dengan setting pembelajaran kooperatif, ini adalah bagian dari solusi ya atau aksi untuk meningkatkan apa hasil belajar siswa. Ya, ini G. Ya, materi persamaan kuadrat mata pelajaran matematika pada siswa kelas 10 SMA ABCD semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Ya. Lalu kemudian yang keduanya, metode inquiry. Ini yang X ya, yang akan dilakukan oleh guru sebagai sebuah aksi. Lalu kemudian untuk meningkatkan apa hasil belajar siswa, ya, di dalam materi apa? Menghitung break even point atau BEP di mata pelajaran ekonomi pada siswa dan seterusnya. Kreativitas siswa dengan kooperatif jigsaw, peningkatan partisipasi siswa dengan strategi problem based learning, model group tutor dan flipped classroom. Ustaz Dedi, kalau ingin tahu berbagai macam strategi belajar apa? Ada bukunya Bapak Ibu. Ada 101 strategic for active classroom. Jadi ada 101 strategi untuk kelas aktif. Nah, Bapak Ibu nanti bisa searching ya, banyak itu kayak nggak di internet itu ya. Yang ini yang saya underline itu, saya garis bawah ini sesuaikan dengan konteks peneliti. Sehingga Bapak Ibu harapannya dengan membaca berbagai macam sumber-sumber, referensi, ide-ide, treatment-treatment apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan, bisa pakai, itu makin banyak opsi akan lebih baik. Saya kira gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini waktu saya masih berapa menit Ustaz Lukman? Coach. Masih ada sekitar selesai sesinya sampai 2:45. Jadi kalau mau ada tanya jawab mungkin bisa. Oke.
garis spare-nya cukup ya. Habis ini berarti kita tanya jawab ya, sampai 14.45 ya. Ya. Oke, oke. Nah ini 2 menit aja dulu Bapak Ibu, saya ingin tahu nih, insight apa sih yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari proses tadi ya, tentang memulai PTK, PTK itu sendiri, bagian-bagian PTK, bahkan dari awal tadi tentang inspirasi dari sejarah peradaban Islam di masa lalu, ya. Lalu kemudian apa sih yang perlu diimprove dalam PTK? Ini sebenarnya saya sudah nyiapin 2 pertanyaan, coba waktunya kita terbatas. Oke, ini 2 menit saja. Saya ingin tahu insight apa sih yang Bapak Ibu sudah dapetin ya di dalam proses tadi. Jadi kita sudah membahas ada 4 bagian tadi tentang sejarah, tentang apa prinsip-prinsip PTK, PTK secara umum, malah kemudian sampai dengan membuat judul tadi barusan. Sekali ini kita setelah ini kita diskusi. Terima kasih refleksi Bapak Ibu. Terima kasih langkah-langkah PTK. Oke, oke, nggak apa-apa. Yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah ini kita diskusi dan mungkin akan ada nanti pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan sesi hari ini dan sesi-sesi berikutnya ya. Makin banyak ini. Kemahiran membaca masalah, problem solving. Oke, bagus. Inquiry. Oke. Refleksi. Ini bukan refleksi pijet ya Bapak Ibu ya. Refleksi. Melakukan proses kan refleksi cermin ya. Jadi kita lihat tuh refleks. Inquiry. Sukses menyusun PTK. Problem sense. Oke, bagus. PTK adalah strategi menyelesaikan masalah. Bagus. Oke, pentingnya penelitian. Growth mindset. Wah, keren banget ini ada growth mindset. Apalagi mengerucutkan permasalahan. Oke, masih ada berapa itu? 30 detik ya Bapak Ibu. Monggo bagi yang ingin menuliskan sesuatu peka terhadap masalah. Oke, saya ngelihat banyak masalah ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bagus. Step by step PTK. Prioritas. Oke, menentukan judul yang tepat. Problem solving, kemahiran. Oke, udah tinggal 10 detik terakhir ya. Kita akan tutup ya layar kita ini. 5, 4, oke, monggo bagi yang belum. 3, 2, 1. Oke, saya tutup ya jawabannya izin. Saya kasih bintang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut. Ya, ini ada step by step PTK, merumuskan solusi, growth mindset, optimalisasi perbaikan model Lewin, ya, hipotesis, ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ini nanti untuk panitia saja. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih bagi yang sudah menyimak atensinya, ya, dan hal-hal bagus yang tadi sudah kita dapatkan bareng-bareng terkait dengan insight ya yang sudah didapatkan di akhir. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Setelah ini kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.